Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Jimmy Mahardika di acara Sarasehan, perbincangan seputar Jogja. Tema kali ini kita akan membahas tentang sumbu filosofi sebagai warisan dunia. Tentu saja untuk membahas tentang hal ini, kita mendatangkan seorang narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Ibu Dian Laksmi Pratiwi SSMA, selaku Kepala Dinas Kebudayaan DIY. Langsung saja di samping saya, selamat datang Ibu Dian. Selamat datang juga. Oke, terima kasih undangannya. Sama-sama Bu. Kehormatan juga Ibu sudah berkunjung ke studio JTV, bisa menyapa pemirsa JTV semuanya Bu. Ya, baik. Sobat budaya dimanapun berada, kita akan bersama-sama mendiskusikan ini ya. Tentang sumbu filosofi. Tentang sumbu filosofi, ya. Semoga apa yang kita sampaikan nanti bisa memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih Bu. Kita bicara tentang Jogja Istimewa tentunya tidak lepas dengan salah satunya adalah sumbu filosofi. Betul. Jadi sebenarnya apa makna dari sumbu filosofi itu sendiri Bu bagi Yogyakarta? Ya, sebenarnya makna utama dari sumbu filosofi Yogyakarta itu lebih kepada bagaimana kita sebagai manusia itu kemudian mampu menjalankan tugas dan kewajiban manusia di muka dunia, yaitu menjaga kehidupan menjadi selaras, harmonis, dan seimbang. Sehingga kemudian ada tahapan-tahapan filosofi di dalam satu aksis itu, sumbu itu, yang menggambarkan mengapa manusia ada dan kemana manusia harus kembali. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi karakter dan jati diri masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ternyata nilai-nilai tersebut itu sangat relevan dengan kebutuhan nilai-nilai yang diperlukan di umat manusia, kehidupan dunia saat ini, untuk membuat dunia menjadi lebih indah, lebih harmoni, lebih tentram, lebih selaras. Nah, itulah salah satu alasan mengapa kemudian dunia mengakui nilai-nilai itu. Sebenarnya sumbu filosofi itu ada kaitannya dengan arsitektur juga Bu ya. Sebenarnya titik-titik sumbu filosofi itu dimulai dari mana aja? Kan ada sebelumnya ada sumbu imajiner, sumbu filosofi. Iya, betul. Nah, itu yang membedakan apa itu? Ya, jadi sebenarnya kalau bicara terkait dengan sumbu filosofi, sumbu imajiner, kalau di dalam warisan dunia kita, kalau bahasa internasional kita menyebutnya dengan sumbu kosmologi. Sehingga judul tema warisan dunia kita adalah The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks. Jadi penandanya. Jadi intinya adalah sumbu kosmologi di daerah istimewa Yogyakarta itu sebenarnya ada dua, yaitu sumbu imajiner, satu aksis yang menghubungkan antara Gunung Merapi sampai Laut Selatan. Jadi itu adalah simbol perwujudan dari makrokosmos atau jagat besarnya. Dan di dalam sumbu imajiner itu terbentang mulai dari Tugu di sisi utara sampai dengan Panggung Krapyak di sisi selatan, dengan keraton di sisi tengah aksisnya yang kita sebut dengan sumbu filosofi. Jadi ini bagian dari mikrokosmos. Sehingga memang ini luar biasa jeniusnya penciptanya, Mas. Jadi Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I kemudian mendesain tata kota, rancangan kota masa lalu itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan budaya dan filosofi-filosofi yang kemudian tersimbolkan dalam bentuk penanda-penanda bangunan yang terbentang di sumbu itu. Jadi di antara, kita mulai dari Panggung Krapyak nih ya. Ya, dari Panggung Krapyak. Ini adalah awal mula perjalanan manusia yang kemudian digambarkan pembuahan, kemudian sampai dengan kelahiran. Sehingga di sana ada beberapa toponim, ada Kampung Mijen, dan itu kemudian didukung dengan vegetasi-vegetasi yang memang tumbuh setelah Panggung Krapyak di pinggir-pinggir itu. Betul. Bu, ya? Jadi bagaimana manusia itu harus diperlakukan dalam tanda petik, mulai dari dia bayi,
kemudian beranjak gadis, beranjak dewasa, dan sampai kepada kehidupan di mana dia harus mampu bertanggung jawab menghidupi keluarganya. Sehingga kemudian di sana ada vegetasi Tanjung. Jadi itu sebenarnya kayak metode parenting gitu ya. Bagaimana kita memperlakukan anak, kemudian maknanya ya. Iya, bagaimana parenting sekarang itu kita benar-benar mengapresiasi dan menghargai anak. Itu sanjung, Tanjung dari kata disanjung. Kemudian sengsem, ayem, gayam, ayom. Asem ya? Ya, asem. Gayam, gayom, ayem, ya, itu. Jadi kita jadi berpikir bahwa sebenarnya teori-teori terkait dengan bagaimana kehidupan manusia ideal itu ternyata sudah dipenggalih ya, sudah dipikirkan dan disimpulkan dalam bentuk tata kota. Bahkan ketika kita masuk ke ranah keraton yang menjadi bagian dari sanctuary areanya, kita benar-benar diajarkan bagaimana manusia itu sudah mulai harus berani mengambil peran untuk bertanggung jawab. Dia sudah kemudian menghidupi keluarganya dengan menikah, kemudian menghidupi anak dan istrinya, itu semua tergambarkan dengan jelas. Bagaimana manusia kemudian harus melakukan magang sehingga di sana ada bangsal-bangsal penanda. Ada kemandungan di mana mulai mengandung bayi. Ya, jadi awal mulanya sudah dari Plengkung Gading masuk alun-alun selatan, ya, di sana ada Pamengkang dan lain-lain dengan simbol-simbol bagaimana manusia kemudian menikah dan kemudian menghasilkan keturunan, mengandung sampai ke magang, bagaimana manusia diajarkan untuk nilai-nilai menghidupi keluarga dengan bekerja, dengan magang dan lain-lain. Hingga terus sampai ke Jalan Margomulyo. Iya, jalan di sisi selatan. Nah, di sini ada dua perbedaan yang cukup mendasar. Jadi kalau raja memang dia dari selatan ke utara. Selatan ke utara. Ya, jadi misalnya di Bangsal Manguntur Tangkil itu yang posisinya ada di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta. Di sana ada satu tempat raja di mana beliau kalau sewoko di sana atau bertahta di sana, sedang di sana, itu dulu kalau memandang lurus ke arah Tugu, itu satu garis lurus. Nah, itu waktu itu tugunya masih tugu Golong Gilik yang 25 meter itu ya. Nah, itu. Nah, tetapi kalau dari konsep masyarakat biasa yang bukan raja, rakyat gitu ya, maka tugu ini juga menjadi titik untuk manusia mencapai kesempurnaan. Manunggaling Kawula ya, Gusti itu. Ya. Manunggaling Kawula Gusti di Tugu. Dan kemudian jalan untuk menuju ke kesuciannya yang berada di keraton itu kemudian disimbolkan dengan berbagai tahapan segmen perjalanan hidup yang dimulai dari Margo Utomo. Margo jalan, Utomo ke keutamaan. Yang dulu namanya adalah Jalan Mangkubumi, sehingga kemudian kita dengan susah payah harus mengubah nama jalan itu supaya nilai itu kembali terkenali. Nah, Mangkubumi menjadi Jalan Margo Utomo. Maka manusia diharapkan mulai menuju ke keutamaannya sebagai manusia. Nah, kemudian sampailah kita di titik Jalan Malioboro. Nah, Malioboro itu diartikan sebagai bahasa mudahnya jalan penuh godaan. Jadi manusia kalau mau naik tingkat, mau naik level, dia harus diuji dengan berbagai macam godaan. Jadi di sana ada Malioboro, ada beberapa versi terkait dengan definisi Malioboro. Ada Marga Mulya, jalan penuh bunga, Malyabara. Karena memang dulu aslinya itu adalah marga raja, marga jalan raja. Jadi jalan raja. Dulu tempat satu prosesi iring-iringan raja yang melewati jalan utama, yang kemudian di kanan kiri jalan itu akan banyak janur-janur bunga-bunga sehingga disebut dengan Malya Raja, Malyabara gitu ya, jalan penuh bunga. Nah, juga ada yang mendefinisikan itu sebagai jalan dengan makna oberwali, memberikan pencerahan. Sehingga ketika manusia mau naik tingkat atau naik derajat, maka disitulah dia akan diuji oleh godaan tahta yang disimbolkan dengan bangsal kepatian. Ya, bangsal kepatian itu justru ya, simbol tahta. Ya. Jadi manusia harus diuji dengan berbagai macam godaan untuk dia naik tingkat menjadi. Kalau yang pasar itu Bu, yang nah itu godaan
tahta, godaan material. Materialis. Ya, godaan material di sana sehingga ada pasar Beringharjo. Jadi memang benar-benar pilihan filosofi itu dipenggalih benar gitu ya atas dasar akulturasi budaya yang terjadi pada saat itu yang disimpulkan dengan penanda bangunan. Nah, sampailah kita kemudian pada Margomulyo ketika manusia sudah menghadapi berbagai godaan, maka dia akan dituntun menuju ke kemuliaan. Margo jalan, mulia ke kemuliaan. Ya, sampai akhirnya kita di titik nol yang sekarang. Itu kita sebut dengan Panguraan. Dulu Jalan Trikora. Ya. Kalau Margomulyo dulu Jalan Ahmad Yani. Ya, Jalan Trikora kita kembalikan menjadi Jalan Panguraan. Adalah satu titik di mana ketika manusia sudah mencapai kemuliaan, maka itu adalah titik di mana dia sudah bisa untuk menghalau hawa nafsu. Mengurak itu menghalau gitu ya. Jadi sudah bisa membedakan mana nafsu baik dan mana nafsu jahat, dan nafsu jahat itu sudah mulai harus diendapkan. Nah, akhirnya sampailah di keraton. Nah, keraton itu malah lebih ke tempat kesucian ya di sana ya. Sana ada 7 regol gitu, sehingga ada makna-makna simbol 7 step to heaven. Jadi ada tahapan-tahapan manusia untuk mencapai ke kesempurnaan. Ini yang menarik, Bu. Bagaimana perjalanan hingga bisa diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO? Ya, karena lumayan, lumayan panjang ya Mas. Luar biasa ya, lumayan, karena bisa, ya, betul. bisa sampai menjadi warisan dunia. Ya, sebenarnya karena filosofi itu cukup. Dasarnya dari filosofi itu. Iya, filosofi sebenarnya ada. Kita kenal ada 3 filosofi dasar yang sebenarnya itu filosofinya keraton yang kemudian diterjemahkan ke dalam kehidupan masyarakat dan juga pemerintahan, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti. 3 dasar filosofi. Ya, 3 dasar filosofi itu. Nah, melalui berbagai studi dan berbagai kajian, tahun 2010 kita sebenarnya sudah mulai mendiskusikan hal tersebut dengan berbagai manuskrip, dengan berbagai data, dan 2014 secara arahan Bapak Gubernur juga kita mulai mengeksplisitkan tahapan-tahapan. Kita coba FGD-kan, kita coba komunikasikan dengan berbagai stakeholders, potensi-potensi dan peluang untuk kemudian ini setahap demi setahap menjadi warisan dunia. Nah, ini yang paling penting adalah arahan Bapak Gubernur. Sebenarnya apa sih tujuan besar kita menjadi warisan dunia gitu. Itu. Kita itu sebenarnya mau apa dengan warisan dunia? Nah, hal yang paling menarik adalah bahwa sebenarnya dengan menjadi warisan dunia itu bahasa mudahnya itu bonus bagi kita. Tapi tujuan besar kita adalah kita menyelamatkan, kita melestarikan, kita mempertahankan kelestarian filosofi itu yang kemudian tersimbolkan dalam berbagai bangunan penanda dan juga adat istiadat dan tradisinya. Sehingga kita yakinkan dan harus mampu kita jamin 100 tahun ke depan selama Jogja masih ada, maka nilai-nilai itu akan tetap lestari. Caranya gimana? Salah satunya adalah maju menjadi warisan dunia. Selain itu nanti kalau tercapai menjadi bonus, tetapi kita yakinkan dengan sistem-sistem pengelolaan dunia, kita yakinkan bahwa ini akan lebih mampu terjaga. Itu salah satu hal yang menjadi penting. Itu 2014. Kemudian kita menyiapkan kelengkapan syarat untuk menjadi warisan dunia. Salah satunya harus masuk menjadi tentative list dulu. Masuk menjadi tentative list warisan dunia tahun 2017. Jadi kalau tentative list itu ada usulan dosiernya gitu ya. Tapi belum menjadi warisan dunia, masih panjang prosesnya. Tapi harus masuk di daftar usulan sementara menjadi warisan dunia. Nah, singkat cerita 2017 menjadi tentative list, 2018 sampai dengan 2021 kita mengirimkan kelengkapan syarat administrasi untuk menjadi warisan dunia, yaitu dosier atau naskah nominasi dan dokumen rencana pengelolaan atau manajemen plan. Nah, itu bolak-baliknya luar biasa itu. Yang sebenarnya yang berat itu bukan masalah bikin dokumennya, tapi fakta yang akan kita tuliskan kepada dokumen itu yang benar-benar harus ada.
Jadi bagaimana sistem pengelolaan kita, bagaimana pelindungan kita, Itu harus bagaimana dijabarkan kesiapan dulu, Bu, masyarakat ya. ya. Maksudnya rencana setelah menjadi warisan dunia, pertanggungjawaban pemerintah daerah DIY itu harus menjaga ini seperti apa, itu sudah harus betul. dijabarkan. Karena sebenarnya menjadi warisan dunia itu bukan kemauan UNESCO, sama sekali bukan. Itu adalah keinginan DIY yang kemudian menjadi bagian keinginan Indonesia karena ada nilai yang sangat besar kontribusinya untuk dunia, dan itu yang kita janjikan kepada dunia gitu. Jadi sebenarnya UNESCO nggak akan pernah mendikte kita, mereka hanya ngecek janji kita itu kayak apa gitu. Komitmen apa tidak? Iya. Nah, komitmen atau tidak itu kita tuangkan di dalam 2 dokumen ini tadi. Dokumen nominasi dan dokumen rencana pengelolaan. Nah, itu yang kemudian 2002 ketika 2 dokumen kita dinyatakan memenuhi secara substansi dan administrasi, maka dilakukan penilaian yang disebut dengan technical evaluation mission gitu ya. Jadi ada penilai dari ICOMOS UNESCO yang kemudian ngecek. Nah, ini adalah titik kritis karena cukup banyak negara yang kemudian gagal karena dokumennya doang yang manis nih gitu. Tapi faktanya faktanya nggak ada gitu ya. Nah, kita cukup berat menyiapkan dokumen ini karena kita harus siap kelembagaannya dulu, masyarakatnya juga sudah tahu dulu gitu. Karena ketika penilaian itu datang, masyarakat ditanya juga tidak paham, itu berpengaruh itu. Itu dari mereka juga, dari UNESCO itu juga secara spontanitas itu juga mempertanyakan ke masyarakat juga. Iya. Secara random gitu. Iya. Mereka bisa dengan metode dan sistem mereka yang tidak mau kita atur gitu kan. Untuk kemudian ngecek itu. Hingga pada akhirnya UNESCO menyatakan bahwa dokumen 2 dokumen kita sudah memenuhi layak untuk maju sidang. Nah, itu di tanggal berapa, Bu? Jadi sebenarnya saya kalau tanggalnya jadi kita sidang 2023 tanggal 18 September. Itu kita bersidang diputuskan di Riyadh, Arab Saudi waktu itu. Meskipun sertifikat kita keluarnya tanggal 24 September, tapi penentuan bahwa usulan Indonesia, karena sudah Indonesia ya, bukan lagi DIY, karena yang maju adalah level negara. Ya, dan tanpa sanggahan, tanpa gugatan, kita sudah diakui sebagai warisan dunia. Nah, Bu, sebenarnya ketika sumbu filosofi ini sudah dinyatakan sebagai warisan budaya, warisan dunia, sebenarnya dampak positif bagi DIY sendiri khususnya apa, Bu? Terkait pariwisata, kebudayaan, dan perekonomian. Ya, jadi sebenarnya ini cukup panjang ya. Dampak yang kita siapkan itu sebenarnya tidak kemudian kita siapkan setelah ditetapkan. Jadi sebenarnya perjalanan panjang yang dirasakan oleh masyarakat sebelum penetapan itu sudah bagian dari proses itu. Jadi misalnya ketika kita menata Malioboro menjadi pedestrian, memindahkan parkir yang dulu banyak di Jalan Malioboro, kemudian ke parkir Abu Bakar Ali, itu adalah skenario awal yang memang kita siapkan. Jadi ketika masyarakat kemudian merasakan dampak bisa positif, bisa negatif ya, karena semua by proses ya. Tetapi dengan hal-hal yang memang kita studi, bagaimana masyarakat pariwisata merespon penataan pedestrian, kemudian relokasi Malioboro dan lain-lain. Kemudian bagaimana kita mencoba menyatukan semua konsep perencanaan di 3 pemerintahan, itu bagi kami adalah dampak yang luar biasa. Karena warisan dunia kita berada di 3 pemerintahan. Kabupaten Bantul, kemudian Kota Jogja, dan Pemda DIY. Nah, menyatukan perencanaan untuk sama-sama berkomitmen melestarikan sumbu filosofi itu luar biasa berat gitu ya. Karena masing-masing biasanya punya agenda-agenda sendiri. Nah, itu bagi kami di pemerintahan itu dampak yang luar biasa.
Dan ini diampu di Dinas Kebudayaan waktu itu, Bu? Iya, sebenarnya secara substansi untuk ketugasan kami mengawal sampai menjadi warisan dunia di Dinas Kebudayaan, tapi pada dasarnya kami mensinergikan untuk semua kegiatan pengelolaan pembangunan itu melalui salah satu UPT kami, Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi di Dinas Kebudayaan. Nah, dampak yang kepada masyarakat ini yang terus kita upayakan untuk masyarakat bisa merasakan manfaat. Memang dari sisi pariwisata cukup luar biasa, ada proses-proses kenaikan untuk sampai saat ini, Bu? Iya, kunjungan wisata, meskipun sebenarnya tidak menjadi warisan dunia pun wisatanya juga hidup ya. Tetapi dengan proses menjadi warisan dunia, maka kami benar-benar menekankan bagaimana kunjungan wisata itu benar-benar menjadi satu cultural experience yang lebih berkualitas. Sehingga kan kemudian banyak penataan-penataan konsep berpariwisata yang mungkin masyarakat melihatnya tidak hanya di Sumbu Filosofi, banyak kampung wisata, banyak desa wisata dan lain-lain adalah bagian bagaimana kita menjaga daya dukung dan daya tampung wisata di kawasan Sumbu Filosofi yang mungkin yang masih seksi ini masih di Malioboro doang ini, padahal sebenarnya aksesnya panjang sampai ke Panggung Krapyak gitu. Sebenarnya adakah Bu, ancaman utama bagi pelestarian Sumbu Filosofi ini, Bu? Ya, jadi untuk kedepannya. Ya, inilah yang termasuk kita janjikan ke dokumen pengelolaan. Jadi UNESCO tidak akan mungkin mau mengakui kalau kita tidak memberikan jaminan terkait bagaimana kita memitigasi ancaman-ancaman tersebut. Ancaman yang jelas itu sebenarnya ada 5 hal ya. Jadi yang pertama adalah tekanan pembangunan. Tekanan pembangunan ini adalah bagaimana pendirian bangunan-bangunan tinggi, moratorium hotel, manajemen lalu lintas, ini menjadi ancaman. Kemudian berikutnya ancaman kedua adalah ancaman lingkungan. Jadi bagaimana bencana alam itu? Ya, ancaman bencana alam malah ada sendiri Mas itu. Ada sendiri. Ancaman kebencanaan ada. Karena memang kita termasuk daerah rawan bencana ya. Ancaman lingkungan itu adalah bagaimana air tanah, kemudian sampah, pengelolaan low emission carbon yang itu muncul dampak dari macetnya lalu lintas itu kan kualitas udara kan juga. Nah itu menjadi bagian dari ancaman karena sedikit banyak itu akan berpengaruh pada landmarks atau tetenger penanda-penanda yang berada di sepanjang itu, juga bagaimana kenyamanan masyarakat yang mengapresiasi Sumbu itu menjadi pemikiran. Kemudian yang ketiga adalah tekanan terkait dengan masalah kebencanaan. Yang keempat adalah pariwisata dan konservasi budayanya. Ya, kita pariwisata yang tidak mampu kita kendalikan itu menjadi bagian ancaman. Sehingga memang kita sedang siapkan daya dukung dan daya tampung pariwisata yang mampu memberikan nilai lebih berkualitas. Sehingga mungkin tahapan-tahapan yang sedang kita saksikan saat ini, ya namanya orang berbenah kan tidak mungkin langsung kelihatan jadi gitu ya. Ada ketidaknyamanan proses ini adalah menjadi bagian janji kita. Dan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan tekanan masyarakat. Nah, tekanan masyarakat itu bagaimana demografi masyarakat yang semakin besar itu kemudian mampu menjadi pertimbangan kita untuk memberdayakan dan melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Dan tentu saja yang menjadi bagian penting adalah masyarakat ini mampu memahami nilai pentingnya Sumbu Filosofi. Jadi edukasi itu iya. Jadi tidak semata-mata pada fisik material bangunan atau dampak ekonomi apa yang kemudian didapatkan, tetapi bagaimana masyarakat itu mampu memahami nilai budayanya. Kita berharap itu akan mengubah perilaku. Nah, ini tantangan luar biasa yang luar besar ya, luar biasa besar. Sehingga banyak program-program kita yang seakan tampaknya kok gitu sih gitu ya. Kok seperti ini, padahal sebenarnya di balik itu adalah mengedukasi masyarakat supaya mereka lebih sadar hak dan kewajiban, peran dan tugasnya. Ya mungkin semakin lama mungkin orang semakin abai ya terkait dengan hak dan kewajibannya. Nah, ini yang
bagian dari edukasi bagaimana kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Pertanyaan terakhir Bu, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Bu untuk turut menjaga dan merawat subuh filosofi ini Bu? Pesan-pesan Ibu bagaimana? Ya, sebenarnya kalau semua orang bisa berperan untuk menjaga sumbu filosofi. Kalau kami yang penting adalah dari diri pribadi sendiri. Sebenarnya standar ya untuk menjadi manusia dalam tanda petik yang baik gitu ya. Bagaimana kita bisa menghargai hubungan antara manusia dengan manusia. Kemudian kita bisa menghargai bagaimana manusia dengan alam. Dan yang terpenting adalah kita bisa menguatkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Ini adalah 3 kata kunci bagaimana hama mayu hayuning bawono dan sangkan paraning dumadi itu serta manunggaling kawula Gusti itu menjadi tercipta. Jadi ketika hubungan hablum minanas, hubungan antara manusia dan manusia prinsipnya sederhana. Kalau kita tidak mau disakiti jangan menyakiti orang gitu kan. Nah itu sebenarnya peran paling simpel bagaimana kita bisa menjaga harmoni dan selaras dengan keluarga, dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita. Nah, itu nanti programnya cukup panjang ya, terkait dengan program tata nilai dan lain-lain. Dengan lingkungan, bagaimana segala regulasi kita upayakan untuk menjaga lingkungan. Bagaimana mengatur pertambangan, bagaimana mengatur vegetasi, bagaimana kita mencoba untuk merendahkan emisi karbon, dengan mencoba mengurai kemacetan dan lain-lain. Yang terpenting adalah bagaimana menjaga hubungan antara kita dengan Tuhan kita masing-masing. Nah ini luar biasa ketika sudah pada tingkat seperti itu maka semuanya harmoni ya Mas. Ya, betul. Ya, sangat luar biasa sekali nih. Itu tadi pemirsa JTV perbincangan kita dengan Ibu Dian Laksmi Pratiwi yang kita mau sedikit mungkin kedepannya kita akan mengetahui lebih banyak tentang sumbu filosofi sebagai warisan dunia. Sampai jumpa di acara Sarasehan selanjutnya.